Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pelantikan kepala daerah secara serentak hasil Pilkada 2024 akan dilakukan di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, dan kemungkinan akan diundur antara 18, 20, dan 25 Februari 2025. Hal itu diungkapkan Tito di Kemendagri Jakarta Pusat pada Jumat 31 Januari 2025. Pihaknya menegaskan jadwal pelantikan kepala daerah tak sengketa di Mahkamah Konstitusi atau MK akan diundur dari jadwal semula. Tito mengatakan pelantikan kepala daerah non sengketa digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismisal di MK, di mana jadwal semula adalah 6 Februari, akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismisal di MK, sehingga otomatis yang 6 Februari dibatalkan. Ia menyebut mundurnya jadwal itu lantaran MK akan mempercepat putusan sela dalam gugatan Pilkada 2024. Namun, pihaknya belum bisa memastikan kapan tepatnya pelantikan akan digelar. Pemerintah juga akan menggelar rapat dengan Komisi 2 DPR pada Senin 3 Februari. Tito mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta agar pelantikan kepala daerah dapat digelar secara efisien. Nantinya, Presiden Prabowo yang akan menetapkan tanggal pelantikan tersebut. Meski begitu, Tito membuka peluang pelantikan kepala daerah tersebut bisa digelar pada pertengahan bulan ini, yakni antara tanggal 18 sampai 25 Februari 2025. MK akan membacakan putusan gugur tidaknya suatu perkara atau putusan dismisal untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada serentak 2024 pekan depan, tepatnya pada Selasa 4 Februari dan Rabu 5 Februari. Pembacaan putusan dismisal ini lebih cepat dibanding jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, putusan dismisal semula direncanakan dibacakan pada 11 sampai 13 Februari 2025. Adapun untuk tempat pelantikan kepala daerah serentak hasil Pilkada 2024 tersebut nantinya akan digelar di Jakarta, lantaran statusnya masih sebagai Ibu Kota Negara Indonesia. Tito menegaskan Undang-Undang tentang IKN menjabarkan status IKN akan beroperasi menjadi Ibu Kota Negara ditentukan sampai dengan terbitnya Peraturan Presiden atau Perpres. Namun, sampai saat ini Perpres tersebut belum terbit, sehingga selagi belum ada Perpres pindah secara operasional ke IKN yang di Kalimantan Timur, maka Ibu Kota Negara tetap di Jakarta, yang sekarang berubah namanya sesuai Undang-Undang menjadi Daerah Khusus Jakarta. Namun meski demikian, dijelaskan Tito tidak semua kepala daerah akan dilantik di Jakarta. Khusus untuk Aceh, ia mengatakan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh akan digelar di gedung DPR Aceh dalam rapat paripurna. Sikap tegas Tito ini bisa disimpulkan karena Tito sendiri memiliki latar belakang sebagai lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol pada tahun 1987, yang terus menunjukkan dedikasinya hingga dipercaya menjadi Kapolri, di mana Tito resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi pada 13 Juli 2016, dan saat ini Tito menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pria yang memiliki nama lengkap Muhammad Tito Karnavian lahir di Palembang 26 Oktober 1964 ini menghabiskan masa kecilnya di kota kelahirannya. Ia menempuh pendidikan di SD Saverius 4, SMP Saverius 2, dan SMA Negeri 2 Palembang. Tito kecil dikenal sebagai anak yang cerdas dan berprestasi. Ia memiliki sifat peduli dan disiplin, serta sering membantu adik-adiknya mengerjakan PR di rumah dan baru bermain setelah menyelesaikan tugas sekolahnya. Usai lulus SMA, Tito menghadapi berbagai pilihan untuk melanjutkan pendidikan. Ayahnya berharap ia menjadi dokter agar dapat berkontribusi untuk masyarakat. Namun, Tito mempunyai keinginan yang berbeda. Akhirnya, Tito mendaftar di 2 perguruan tinggi negeri dan berhasil diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang serta Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN di Jakarta sesuai dengan keinginan orang tuanya.
Namun, ternyata Tito memiliki pilihan sendiri. Meski menjadi dokter adalah profesi yang mulia, namun ia juga menyadari bahwa kuliah di kedokteran membutuhkan biaya yang besar. Sehingga, dirinya tidak ingin membebani orang tuanya, yang akhirnya memutuskan untuk masuk di Akademi Kepolisian atau Akpol di Magelang. Tito memilih menjadi polisi karena pendidikan di Akpol gratis dan sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah. Melihat ekonomi keluarganya yang sedang morat-marit, dengan tekad dan semangatnya, usaha Tito tidak sia-sia. Ia lulus di usia 23 tahun dan menerima bintang Adi Makayasa sebagai lulusan Akpol terbaik. Setelah lulus, ia langsung ditugaskan di Polres Jakarta Pusat. Tugas teritorial pertama yang dibebani sebagai Kanit Jataras, Reserse Polres Metro Jakarta Pusat, dan banyak bertugas di reserse. Karirnya terus mengalir mulai di Polsek, Polres, Polda, hingga di Polri. Dari reserse, Sespri Polri, anti teror, hingga Asrena Polri. Meniti karir dari bawah sampai akhirnya namanya mulai dikenal saat ini berkat ia berhasil menangkap Tommy Soeharto dalam pembunuhan Hakim Agung Safyuddin pada tahun 2001. Ia ditugaskan sebagai Ketua Tim Kobra bentukan Reskrim Polda Metro Jaya. Ia pun diganjar kenaikan pangkat dari Mayor ke Ajun Komisaris Besar atau AKBP. Tidak hanya itu, Tito juga berhasil menangkap DPO kasus konflik Poso pada 2007. 2 tahun kemudian Tito bersama perwira berhasil membekuk pimpinan teroris Nurdin M. Top pada tahun 2009. Singkatnya, karirnya terus melejit hingga pada tahun 2015 sampai 2016 namanya makin terkenal saat ia ditunjuk menjadi Kapolda Metro Jaya. Lalu ia diminta oleh Presiden untuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti karena pensiun. Berkat prestasi dan dedikasinya, Presiden Jokowi mengangkat Tito sebagai Kepala BNPT pada 16 Maret 2016. Pangkat Tito pun naik dari Inspektur Jenderal menjadi Komisaris Jenderal. Meski demikian, nama Tito tetap diajukan oleh Presiden ke DPR dan dapat respon positif. Presiden pun melantik Tito menjadi Kapolri sejak Juni 2016. Tentunya dengan diiringi pangkat bintang 4 menjadi Jenderal Pol Tito Karnavian. Pada tanggal 22 Oktober 2019, Tito Karnavian sebagai Kapolri memasuki masa purna tugas usai diberhentikan melalui sidang paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, pada tanggal 23 Oktober 2019, Tito resmi dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024. Selama menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Indonesia Maju, Tito juga pernah dipercaya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB dan interim dari tanggal 4 sampai 15 Juli 2022 untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Cahyokumolo. Kepercayaan itu berlanjut saat Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjuk Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri pada Minggu 20 Oktober 2024 malam. Tito menjalankan tugasnya dengan baik. Ia bahkan seringkali muncul di awak media untuk menegaskan terkait isu yang sedang diperbincangkan publik, termasuk pelaksanaan pelantikan kepala daerah di Jakarta dan mundurnya waktu pelantikan di mana Presiden RI Prabowo Subianto yang akan menentukan jadwal pelantikan pastinya.